Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike Kobe 8 Pro. Sepatu basket yang bisa dibilang masih jadi barang goib. Secara sepatu ini tuh banyak banget peminatnya. Demand sama produk supply-nya itu nggak setara. Dan gue penasaran sih sekeren apa sepatu ini untuk perilisan Pro-nya. Dan sebelum kita ke sepatunya, gue pengen tunjukin boxnya dulu. Karena ini boxnya menurut gue sih simple, elegan. Ada detail elemen snake skin-nya di bagian atas yang ini menunjukkan kayak ya emang Black Mamba, Kobe Bryant. Dan untuk sepatunya sendiri, ini kita ngedapetin colorway yang cukup unik juga guys. Dimana ini merupakan Venice Beach colorway yang itu merupakan nama dari sebuah pantai di Los Angeles tempat Kobe bermain basket di timnya LA Lakers. Dan mungkin buat kalian yang penasaran kenapa sih sepatu basket ini tuh banyak banget yang suka, bahkan orang tuh sampai rela untuk beli sepatu ini di atas harga retailnya. Ya sebenarnya jawabannya simple guys, sepatu ini tuh jadi salah satu sepatu basket yang emang performance-nya itu oke gitu. Kalau performance-nya nggak oke, ya pasti orang-orang menurut gue sih nggak akan mau beli. Bahkan kalau kalian lihat di NBA sendiri, lini sepatu Kobe itu jadi sepatu basket terbanyak yang digunakan oleh pemain-pemain NBA guys. Wajar aja sih, dan gue sempat ngeliat juga bahkan ada pemain NBA itu yang mereka pengen bayar untuk ngedapetin sepatunya Kobe. Makanya ya lini sepatu Kobe itu jadi salah satu sepatu yang memang dicari gitu. Dan untuk rilisan kali ini meskipun sekarang udah demand-nya itu udah lebih baik karena jelas supply-nya udah lebih banyak sama Nike, tapi sampai sekarang untuk di Indonesia aja sepatu ini tuh masih belum dijual secara massal gitu guys. Bahkan untuk ngedapetin sepatu ini kalian bisa cek aja langsung di Hot Sauce Sneaker karena di Indonesia sendiri sepatu ini belum dijual secara retail guys. Dan untuk sepatu ini sendiri menurut gue ya jadi salah satu sepatu Kobe yang punya build yang ringan, minimalis, dan bisa dibilang pada masanya waktu sepatu ini pertama kali dirilis kurang lebih 10 atau 12 tahun lalu, ini jadi sepatu basket terbaik pada masanya. Gue bahkan tuh sampai punya 2 pasang untuk sepatu ini. Dulunya gue punya yang edisi Christmas, dua-duanya jadi salah satu sepatu Kobe yang bisa dibilang cukup melekat juga buat gue. Meskipun untuk perilisan yang kali ini setelah gue coba secara langsung, setelah gue ngerasain dari sisi sepatunya dan lain sebagainya, rasa-rasanya feel-nya itu nggak se-premium dulu sih waktu pertama kali gue punya sepatu ini. Bukan berarti sepatunya tuh jadi sepatu yang jelek atau performance-nya nggak bagus. Sepatunya tetap punya performance yang bagus. Tapi untuk zaman sekarang ini rasa-rasanya tuh udah banyak sepatu basket yang mengimplementasikan teknologi yang identik sama sepatu Nike Kobe 8 ini guys. Yang pertama dari sisi teknologinya, sepatu ini tuh identik banget dengan teknologi drop-in insole yang menurut gue ya di era zaman sekarang terutama tahun 2024 ini udah banyak tuh sepatu basket yang mulai mengimplementasikan lagi teknologi drop-in insole. Rasa-rasanya Nike tuh lumayan telat tuh waktu ngerilis sepatu ini. Kayak kemarin kita udah ngeliat series Braille Only, terus kita ngedapetin teknologi drop-in di sepatunya Xeon 3 juga. Ada beberapa sepatu WO Weight yang menggunakan teknologi tersebut. Ada Nike GT Cut pertama pakai teknologi kayak gini juga. Jadi rasanya sepatu ini feel-nya nggak sespesial dulu gitu. Meskipun di sepatu ini apa ya, mereka udah ngeimplementasikan Pro System juga, jadi dari sisi teknologinya di-upgrade, yang dulunya menggunakan Lunar Launch sekarang menggunakan React Foam. Tapi menurut gue secara feel-nya juga nggak sesignifikan itu guys. Bahkan di versi sebelum ini pun mereka tuh udah pakai teknologi Lunar Launch yang ada zoom unitnya di bagian heel sama di area forefoot. Kalau nggak salah itu di versi elite dari sepatu Nike Kobe 8 ini guys. Jadi kalau dibandingkan dengan versi yang Pro ini menurut gue sih perbedaannya nggak yang sesignifikan itu. Rasa-rasanya Nike tuh harusnya bisa ngasih teknologi yang lebih oke lagi guys. Meskipun secara feel-nya sendiri, secara first impression tetap merupakan cushioning system yang nyaman ya guys. Kalian akan mendapatkan feel yang responsif, low profile, ada sensasi bouncy-nya juga. Menurut gue sih tetap asik. Tapi ya balik lagi, menurut gue sih Nike harusnya bisa ngasih yang lebih dari ini guys. Jadi untuk cushioning sistemnya tuh kayak gini, kalian bisa copot insole-nya, terus secara struktur sepatunya tuh berfokus di bagian insole-nya seperti ini guys. Ini kalau nggak ada insole-nya sepatunya
kayak bener-bener kopong banget, nggak bisa dipakai. Dan terus ini kalian bisa lihat nih secara strukturnya. Menurut gue untuk penggunaan React Foam-nya sendiri secara feel kayaknya nggak terlalu beda jauh ya kalau buat gue dibandingkan dengan Lunar Foam yang dulu ada di sepatu Nike Kobe 8. Cuma gue dengar juga dari beberapa orang untuk penggunaan React Foam ini akan lebih durable secara feel-nya dibandingkan dengan Lunar Foam. Dan untuk sepatu ini juga yang cukup unik di bagian depannya, ini ada foam yang sedikit berbeda, yang menurut gue ini berfungsi untuk memberikan lateral support juga guys, karena ini dari sisi density-nya menurut gue juga dibikin sedikit lebih kuat. Di samping itu juga bisa dibilang ini merupakan seri Pro yang upgrade-nya itu rasanya paling minim deh dibandingkan dengan versi Pro yang dulu udah pernah kita dapetin di sepatu Nike Kobe yang pertama, terus Kobe 4, Kobe 5, Kobe 6. Di sepatu ini upgrade yang paling berasa itu ya cuma di bagian cushionnya aja. Di bagian tractionnya ini pun sedikit dirubah, tapi perubahannya juga nggak bisa dibilang yang benar-benar signifikan banget. Ini bagian pred yang di luar ini dulunya itu mengarah ke bagian samping dan sekarang dibikin ke arah depan kayak gini guys. Itu aja sih. Sisanya kalian tetap akan mendapatkan full herringbone. Terus juga implementasi rubbernya juga terbilang basic aja, nggak yang tebel-tebel banget, bahkan cenderung lebih playable, cukup tipis. Menurut gue juga agak sayang kalau kalian beli sepatu ini dan digunakan di lapangan basket outdoor. Dan di bagian bawahnya kalian juga akan lihat di sini ada implementasi carbon fiber shank plate yang menurut gue ini terkesan cukup mewah juga di sepatu Nike Kobe 8 Pro ini guys. Secara pengalaman gue juga sewaktu pakai sepatu ini, traksinya tuh juga aman banget, bagus waktu dipakai di lapangan indoor ataupun outdoor sebenarnya. Tapi kalau dilihat ini kan groove-nya nggak yang tebel-tebel banget, jadi menurut gue sih bakal cukup sayang kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Dan salah satu fitur Pro yang hilang untuk perilisan Vanish Beach ini adalah di bagian area tangnya, dimana untuk versi yang halo yang rilis sebelum ini versi Pro itu kalian akan mendapatkan tang yang lebih tebal, dan sepatu ini tangnya lebih kayak ke versi yang emang OG rilis aja gitu. Ini tangnya tipis by the way, dan mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak terlalu suka dengan tang yang tipis seperti ini, terutama kalau kalian pakai kaos kaki pendek, bagian atasnya nih akan sedikit digging gitu ke bagian kulit kalian. Tapi buat gue sendiri sebenarnya sih gue nggak terlalu permasalahin sih. Dan secara keseluruhan ini juga merupakan sepatu yang terbilang cukup ringan, dipegang gini berasa minimalis banget, asik menurut gue. Material uppernya mostly menggunakan material engineered mesh, jadi di sini ada bagian yang bolong-bolong, ada yang lebih solid, dan ada beberapa fuse overlay yang berfungsi untuk memberikan proteksi terhadap material upper yang ada di sepatu ini guys. Satu lagi detail yang mungkin nggak kelihatan, ini di bagian atasnya ada tulisan KB24 nih. Asli, waktu dulu pertama kali sepatu ini dirilis, build-nya itu berasa kayak beda banget pada sepatu basket yang zaman-zaman itu dirilis juga guys. Ini menggunakan material engineered mesh seperti ini tuh berasa kayak lebih movable, lebih asik feel-nya, lebih ringan. Meskipun ini juga sebenarnya ada backup materialnya juga ya, tapi beneran guys, ini jadi salah satu sepatu basket yang pada masanya itu asik banget. Dan terlepas dari sisi materialnya yang ringan, menurut gue yang menarik dari sepatu ini ada dari sisi colorway-nya. Kalian bisa lihat ini kayak gradasi warnanya tuh keren banget. Jadi kalau kalian pakai di lapangan menurut gue sih pasti ini eye catching. Dari sisi lace-nya juga unik. Di bagian tangnya di sini ada detail logo Mamba dan juga ularnya kayak gini. Sama di bagian belakangnya di sini ada logonya Kobe Bryant guys. Dan salah satu juga yang bakal gue sampein di bagian Nike shoes logonya ini juga reflektif. Ditambah dengan adanya penggunaan heel counter di area belakang, ini juga beneran nyaman banget, secara build-nya terbilang kokoh. Dan beneran waktu dipakai, gue bisa bilang secara fitnya sepatu Kobe 8 ini asik banget. Meskipun untuk pair yang gue coba ini bukan size gue, ini size 10,5 by the way. Jadi kayak lebih panjang 1 cm dari regular size gue biasanya. Tapi kalau sepatu basket punya fit yang oke ya berasa enak-enak aja gitu. Beneran, ini salah satu sepatu yang menurut gue dapat memberikan fit yang bener-bener proper sewaktu kalian gunakan di lapangan. Cuma salah satu bagian yang berasa sewaktu pertama kali gue nyobain sepatu ini juga, gue ngerasa entah di bagian bawahnya, terutama untuk pair yang kanan ini, kayak area sampingnya ini kayak agak turun gitu guys, jadi kayak nggak yang 100% rata gitu. Gue nggak tahu ini bakal ketangkep sama kamera atau enggak, karena sebenarnya tuh minor banget, cuma ada berasa sedikit yang agak aneh di area sini aja. Bukan yang big deal juga kayak
kalau ada bagian kayak gini gue sampai gak jadi beli gitu, bukan yang kayak gitu juga. Tapi satu hal yang gue rasa dan perlu gue infoin ke kalian juga guys, dan buat kalian penasaran sama sizingnya, menurut gue sih sepatu ini tuh fitnya true to size. Buat kalian yang pengen fittingnya sedikit lebih loose, kalian bisa naik setengah size juga. Tapi sekali lagi gue bilang ini sepatu yang fittingnya itu bener-bener asik banget. Padding-padding di bagian belakang berasa tebal, buildnya minimalis, ringan, dan memang asik kalau dipakai di lapangan. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Nike Kobe 8 Pro. Buat gue sendiri sepatu ini tuh lebih ke arah nostalgia, dimana gue ngerasa ini sangat mengobati rasa kangen gue tentang sepatu ini. Meskipun setelah gue cobain lagi, dari sisi performance rasanya tuh sepatu ini apa ya, feel-nya tuh kayak nggak lebih bagus dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket yang ada di zaman sekarang. Mungkin kayak bersaing aja gitu, dimana kalau gue ngerasa untuk sepatu Nike Kobe 5, Kobe 4, Kobe 6 itu rasa-rasanya performance-nya itu jauh gitu, masih bisa dibilang lebih bagus dibandingkan dengan beberapa sepatu basket di zaman sekarang. Tapi bisa dibilang juga secara keseluruhan sepatu basket Kobe itu masih jadi sepatu basket favorit untuk kebanyakan atlet di luar sana. Bahkan untuk sepatu ini juga menurut gue sih dari sisi feel-nya tetap jadi salah satu sepatu basket yang cukup membekas gitulah guys. Dan juga buat kalian tertarik sama sepatu basket Nike Kobe 8 Pro Drop Vanish Beach ini, kalian bisa cek aja langsung di Hot Sauce Sneakers. Sepatu ini jual dengan harga start from 2.990.000. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.